yang dikerjakan secara terus-menerus sekalipun amal itu tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bema TV dimanapun berada, alhamdulillah di Ramadan ini kita dapat kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasa kita diberkahi oleh Allah, diberikan balasan terbaik, dan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Pada kesempatan ini telah hadir bersama saya Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat, Ustadz Lalu Mabrul MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini ada ayat yang lebih menarik lagi. Semua ayat itu menarik insya Allah. Ya, semakin dikaji tambah lebih menarik. Betul. Ya. Dalam pengertian bahasan yang mungkin orang lupa mungkin karena tidak semua orang bisa punya waktu. Punya kemauan dan kemampuan mentadaburinya. Silakan Ustaz, ayat keberapa surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BMH TV yang berbahagia, alhamdulillah insyaallah untuk kesempatan hari ini kita coba mentadaburi surat Fussilat ayat yang ke-30. Ini sebagai bentuk tadzkirah Ustaz ya, sebagai bentuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau tadi Ustaz menyampaikan untuk mengingatkan ya, dalam mungkin waktu-waktu kita lupa atau kita sudah paham tapi perlu saling memberikan penguat seperti itu. Surat Fussilat yang 41 ayat 30 ini adalah ayat yang sangat sering sekali menjadi pembahasan juga. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna, ya, mereka mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, rabbunallah, tsumma istaqamu, lalu kemudian istiqomah, konsisten dengan pernyataannya itu, Allah memberikan janjinya, tatanazzalu alaihimul malaika, akan datang kepadanya malaikat dan membisikkan kepadanya alla takhafu, untuk mereka tidak akan takut dan juga tidak akan merasa bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kemudian memberikan kabar gembira tentang surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata istiqomah ini asal katanya adalah qoma yaqumu, berdiri tegak. Kemudian ada tambahan alif, sin dan ta, ada ziyadah, ada tambahan huruf, ya, menjadi istiqomah. Istiqomah, ya, istiqomah itu isim masdar daripada istaqoma yastaqimu, istiqomatan, ya, istiqomah. Jadi sebuah sikap, ya, sebuah sifat yang sangat baik yang ada pada diri manusia, yaitu adalah konsisten. Ya, tentu konsisten di sini perspektifnya yang baik ya. Ketika dia sudah melakukan kebaikan dan konsisten terhadap kebaikan itu, maka memiliki ganjaran yang sangat luar biasa sekali. Dan istiqomah ini memang tidak gampang. Berat, maka perlu kemudian memang ada usaha-usaha yang dilakukan. Maka kata-kata istiqomah tadi diminta kita untuk konsisten seperti itu. Nah, dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan sebuah konsistensi yang sangat prinsip sekali, yaitu adalah beriman kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, orang yang mengatakan bahwa dirinya mukmin, saya beriman kepada Allah, ya, tsumma istaqamu, kemudian konsisten terhadap apa yang sudah diyakini itu memiliki ganjaran atau dampak yang luar biasa. Perubahan terhadap segala sisinya, Ustaz. Ya, terhadap segala sisinya. Ini sebetulnya agak selaras dengan makna hadis, ya. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang bernama Abdullah Ats-Tsaqafi. Jadi pernah beliau ini bertanya, Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah SAW, diajarkan satu kalimat, ya, yang tidak perlu bertanya kepada orang lain. La as'alu ahadan ghairaka. Wahai Nabi, ajarkanlah aku satu kalimat, la as'alu ahadan ghairaka. Saya tidak akan bertanya lagi pada selain engkau, kecuali kepada kamu. Ya. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Berimanlah kamu kepada Allah, katakanlah bahwa kamu beriman, saya beriman kepada Allah, amantu billah tsumma istaqim, kemudian istiqomah, konsisten terhadap keimanan itu. Jadi ini dua perintah di sini, ini dua perintah yang sangat prinsip begitu, ya. Pertama adalah keimanan. Kalau kita melihat terminologi daripada iman itu sendiri adalah tasdiqun bil qalb, iqrarun bil lisan, wal amalu bil jawarih. Jadi iman itu adalah sebuah kesatuan. Ya, membenarkan dengan tasdiqun bil qalb, ya, membenarkan dengan hati, ya. Lalu kemudian kebenaran itu diucapkan, wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Kemudian dikerjakan dengan seluruh anggota badannya atau dengan instrumen yang ada gitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar saya percaya tapi tidak ada tindakan. Maka iman itu adalah memang ada kegiatan lanjutan yang harus dilakukan. Bukan sebuah ucapan kosong. Bukan ucapan kosong. Jadi memang ada tindakan, begitu, ya. Berpengaruh terhadap pilihan tindakan. Betul. Jadi bukan hanya dimaknai secara harfiah, atau secara bahasa. Iman itu adalah percaya, bukan hanya sekedar percaya, tapi kepercayaan ini lalu kemudian ada tindakan lisan, lalu kemudian ada perbuatan. Ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Nanti mungkin bisa cari ayat berapa itu, ya. Surat ke-49 Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat ke berapa? Qalatil a'rabu aman. Jadi ada orang-orang Arab Badui itu yang datang kepada Rasulullah, saya telah beriman gitu. Qul lam tu'minu. Walakin qalatil a'rabu amanna. Ya, orang-orang Badui itu datang mengatakan saya telah beriman, walakin qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Jadi kamu belum beriman, baru hanya menyatakan Islam saja. Tapi kamu bisa dikatakan beriman wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Jadi iman itu harus ada tindakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tindakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ya mengerjakan kebaikan-kebaikan itu sendiri, perintah-perintahnya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak ada tindakan dari apa yang diyakini itu, belum, belum bisa masuk dalam kategori itu. Nah, Masya Allah. Dan Masya Allah, ya, amantu billah tsumma istaqim, kemudian istiqomah, ini adalah suatu pekerjaan atau karakter yang sangat berat, Ustaz. Bukan gampang, karena istiqomah ini bukan temporer, tapi dia adalah jangka panjang sampai mati. Sepanjang hayat. Betul. Makanya Nabi, saking beratnya masalah istiqomah ini, Nabi mengatakan khairul amal dawamuha wa in qalla. Amal yang baik itu
Yang terus menerus. Yang dikerjakan secara terus menerus sekalipun amal itu tidak banyak, Ya, hanya kecil, sedikit saja, sederhana gitu. sederhana, tapi dilakukan Secara konsisten. dengan konsisten. Dan sebetulnya rumus konsisten ini adalah rumus dalam segala kesuksesan. Ya. Apapun yang kita tekuni. urusannya, apapun yang kita tekuni. Syaratnya satu. Betul. Ya, saya pernah mendengar sebuah podcast juga. Sebetulnya kesuksesan orang saat ini gitu, itu tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Betul. Nah, demikian juga di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita ini, maka dituntut adalah konsisten itu. Ya. Dan ini berat, maka selain tadi hadis itu ada sebuah ungkapan juga. Saya walau alam ini saya takut khilaf apakah ini asar atau kemudian hadis. Al istiqomatu khairun min alfi karomah itu. Jadi keistiqomahan keistiqomah atau konsisten dalam kebaikan itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah. 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 1000 karomah itu. Jadi sangat berat begitu. Nah, lalu berikutnya apa dampak yang dihasilkan dari bagi orang itu. yang beriman istiqomah itu? Maka di dalam ayat itu sangat eksplisit juga, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang konsisten seperti ini, Ustaz, Allah memberikan garansi kepada dirinya, dia tidak akan takut dan tidak akan merasa gelisah atau merasa bersedih. Takut di sini apa? Di dalam tafsir-tafsir itu dikatakan, setidaknya di tafsir Ibnu Katsir dikatakan, alla takhafu, dia tidak akan khawatir atau takut tentang nanti di akhirat. Masa depannya. Ya, masa depannya itu adalah di akhirat. Lalu kemudian dia tidak wala tahzanu, dan dia tidak khawatir tentang kehidupannya di dunia. Sudah yakin semua. Betul. Jadi masya Allah, keyakinan di sini ini memang agak susah, saya sampai susah membahasakan. Betul-betul memang hanya sandarannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya itu mantap begitu. Tentu setelah kemudian dia menjalankan semua syariat-syariatnya secara baik begitu. Maka apakah urusan itu dunia, dia tidak akan khawatir itu. Apa nanti yang akan terjadi pada anak saya dan seterusnya. Setelah dia melakukan ikhtiar yang terbaik dan istiqomah itu, maka dia diberikan ketenangan. Nah, ini juga menjadi cermin menjadi tadabbur kita ya, tazkirah bagi kita. Kalau kita kadang masih khawatir dan gelisah tentang kehidupan kita di dunia misalnya, kira-kira berarti memang ada yang salah terhadap keyakinan kita. Begitu, Ustaz. Apalagi khawatir betul terhadap masa depan anak dan seterusnya. Nah, kita mungkin memang harus khawatir kalau kita tidak menyiapkan dengan baik. Tapi kan perintah menyiapkan yang terbaik dengan baik itu kan juga diperintahkan oleh Allah SWT. Itu bentuk daripada amantu billah tadi itu. Jadi bukan kosongan gitu. Tapi memang ada tindakan itu, masya Allah. Apalagi kalau khawatir sampai mengubah atau mengurangi keimanan gitu, kadar kekuatan iman, sehingga mungkin kalau dilihat dengan realitas belakangan, ada orang yang kemudian main judi online kan, boleh jadi itu khawatir yang seperti itu. Atau gimana? Masya Allah. Betul, Ustaz. Jadi masya Allah ya, keimanan yang baik ini ya, kemudian dia konsisten terhadap keimanannya ini, betul-betul akan merubah karakter dirinya, ya, mindsetnya, tindakannya selalu optimis dalam segala kondisinya. Makanya Nabi mengatakan ajabal li amril mu'min inna amrahu kullu khair. Memang orang mukmin itu ajib gitu, sangat menakjub. Keren lah bahasa. Keren gitu. Semua urusannya itu baik. Iza asabatu syarra syakara wa iza asabatu dharra sabara wa ana likulli amri khair atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua urusannya itu baik menurut dia. Diberikan kebaikan dia akan bersyukur,
Kalau kemudian diberikan sesuatu ujian, hal yang tidak disukai, dia bersabar. Dan dia yakin. Nah, yakin apa? Wa anna likulli amri khair. Semua yang Allah berikan itu pasti baik. Baik. Ya. Nah, karena memiliki mindset yang positif seperti ini, sehingga tindakannya juga tidak akan buruk. Betul. Nah, ini efek dari amantu billah tadi itu dan konsisten tadi itu. Luar biasa. Dan itu juga buah dari utlu tadi ya. Ya, banyak, Masya Allah. Jadi inilah makanya Al-Quran itu tidak bisa juga kita kita puas dengan satu ayat kemudian merasa ini saja. Harus seluruhnya. Betul. Lalu kemudian kita tidak kaitkan. Dan ini adalah satu kesatuan, Ustaz. Jadi ayat ini adalah satu rangkaian yang sangat solid, kuat dan tidak bisa dipisahkan. Iya. Luar biasa. Dan memang Allah sendiri yang menyebutkan bahwa sekiranya Al-Quran itu tidak dari Allah, pasti banyak benturan. Betul, banyak benturan. Ada ketidakcocokan dan pertentangan di dalam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Lalu pada Tadabbur Harian Ramadan kali ini. Pemirsa BMH TV, kita dapat melihat bahwa ternyata iman itu sesuatu yang kita ucapkan tapi disertai bukti. Kita tidak mungkin diakui oleh Allah ketika hanya berucap tapi tanpa bukti. Yang paling penting kita usahakan adalah bagaimana bukti itu terus kita hadirkan. Itulah konsistensi. Semakin banyak bukti yang kita berikan, semakin banyak bukti yang Allah saksikan, ganjarannya keren loh. Malaikat yang turun yang Allah turunkan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat ketika Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk menolong kita misalnya. Nah, ini tentu secara ilmiah akan sulit untuk dijangkau. Tetapi secara spiritual itulah yang terjadi pada sejarah-sejarah orang-orang terdahulu yang memang dia beriman, yakin bahwa hanya Allah lah yang Tuhan. Dan kalau yakin kepada Allah sebagai Tuhan, dia tidak mungkin memilih yang tidak Tuhan perintahkan. Betul. Demikian, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi pada Tadabbur Harian Ramadan edisi berikutnya. Terus dukung BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.